Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan lab CCNA 200-301, yaitu membahas tentang konsep port channel ya, atau ether channel pada perangkat Cisco. Jadi pada lab sebelumnya saya sudah membahas tentang spanning tree dan sudah saya terapkan di perangkat switch ini ya, di FNG ya. Oke, di keempat switch ini. Jadi kalau teman-teman masih bingung tentang spanning tree, bisa di previous use atau di flashback di video saya yang sebelumnya untuk konsep dari spanning tree dan penerapannya. Oke, seperti biasa di sini saya menggunakan dua simulasi. Jadi untuk implementasinya di sini saya menggunakan simulasi FVNG, dan untuk mempelajari konsepnya di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini pertama tentunya saya buka Cisco Packet Tracer. Untuk menjelaskan dari LCP, saya akan jelaskan. Di sini saya buat dulu untuk topologinya. Oke. Di sini saya buatkan ada dua switch ya. Dan sini saya konekin 3 kabel. Oke. Saya konekin 3 kabel. Oke, sini saya konekin 3 kabel. Di sini ada switch 3 di sebelah kiri dan ada switch 4. Jadi pada lab sebelumnya saya sudah membahas spanning tree. Spanning tree itu adalah untuk mencegah terjadinya looping. Jadi port yang saya gunakan ini ada 3 ya, jadi tidak semuanya aktif. Oke, jadi hanya ada satu traffic dan ada 2 port blocking. Perhatikan di sini ada switch 3 dan di sini ada switch 4. Nah, di sini ada 2 port yang berwarna oranye, itu adalah alternate atau blocking. Untuk mempelajari spanning tree seperti biasa itu teman-teman bisa flashback lagi ya. Kalau masih bingung tentang spanning tree, kenapa bloknya di sini, kenapa bloknya nggak di switch 4 gitu. Itu teman-teman bisa pelajari di video saya yang sebelumnya. Oke, di sini karena gara-gara ada spanning tree, jadi hanya ada satu port kabel yang aktif. Nah, kita pengennya nih semua kabel ini aktif. Oke, di sini ada 3 kabel ya. Di sini ada F01, F02, F03 ini aktif. Nah, biasanya F01 atau Fast Ethernet itu masing-masing interface-nya speednya itu 100 Mbps. Di sini 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps. Nah, pengennya kita ingin gabungin 100 Mbps itu. Jadi totalnya ada 300. 100, 100, 100, 300. Nah, caranya kita bisa konfigurasi ether channel. Jadi ketiga port ini di bonding ya. Di bonding jadi satu. Jadi seakan-akan satu kabel tapi bandwidth-nya itu digabung. Oke. Jadi tidak ada lagi nanti port blocking. Oke. Tidak ada lagi port blocking seperti ini yang berwarna oranye. Oke, caranya langsung saja saya konfigurasi ya. Saya konfigurasi. Paralel nanti saya jelaskan juga untuk konsepnya. Konfigurasi pertama di sini kita bisa masuk ke interface-nya. Oke, interface di sini ada F01, nih. F01, F02 dan F03. F01 range ya, saya pakai range ini. F01 sampai 3. Oke. Di sini kita bisa define channel. Oke. Channel dash group 1 mode. Oke, saya jelaskan dulu di sini ya. Jadi protokol ether channel itu ada 3. Itu yang pertama itu ada LACP, ada PAJP, ada MLS atau layer 3. Oke, saya jelaskan dulu di sini LACP karena di sini yang saya konfigurasi pertama adalah LACP. LACP dan PJP ini berada di layer 2. Jadi LACP ini adalah properti standar ya. Standar, jadi semua vendor bisa digunakan. Jadi gunakan LACP, teman-teman itu bisa gunakan LACP kalau Cisco ketemu non Cisco. Misal di sini adalah Cisco, di sini menggunakan MikroTik, atau di sini Cisco, di sini menggunakan Fortinet. Itu bisa menggunakan LACP. Nah, PJP ini hanya ada di Cisco. Jadi hanya dapat di proprietary di Cisco ya. Jadi tidak bisa digunakan di perangkat lain. Jadi Cisco ketemu Cisco itu bisa. Nah, MLS ini berada di layer 3. Tentunya di sini adalah IP address karena IP address sendiri berada di layer 3. Oke. Nah, ini adalah singkat ya. Untuk protokol dari ether channel ada 3, LACP dan PJP ini berada di layer 2, MLS ini berada di layer 3. Yaitu IP address. Oke, langsung saja saya konfigurasi di sini. Pertama ya, interface kita setting dulu. Kita masuk dulu di interface atau kita define dulu port channel di interface F01 karena di sini saya ada 3 kabel. Kemudian channel group 1 mode. Nah, ini modenya ada
beberapa nih di sini. Karena di sini saya konfigurasi pertama LHCP. LHCP sini ada dua mode, yaitu ada aktif dan ada pasif. Kalau aktif ini bahasanya seperti ini. Jadi kalau aktif itu adalah bahasanya mengajak untuk Ether channel. Kalau pasif ini adalah menunggu untuk Ether channel. Jadi LHCP ini hanya ada dua nih, aktif, pasif. Oke. Langsung saja di sini saya konfigurasi aktif. Oke. Nah, sini sudah up semua. Nah, selanjutnya adalah saya konfigurasi untuk port channelnya. Oke, kita ketik interface, bisa disingkat seperti ini ya. 1. Nah, ini interface port 1. Kita setting di sini, kita define switch mode terang di layer 2 ya. Oke, seperti ini saja untuk konfigurasi di switch 3 untuk LHCP. Sekarang selanjutnya adalah saya konfigurasi di switch 4. Caranya sama, kita masuk dulu ke interface-nya. Interface range F01 sampai 3. Nah, di sini kita define untuk port channelnya, channel group 1 mode aktif. Oke. Seperti ini ya untuk konfigurasinya. Nah, di sini ada pesan sebenarnya nih. Creating a port channel. Kita disuruh untuk create port channelnya. Di sini saya belum create port channelnya. Interface port channel 1. Nah, di sini switch port mode terang. Udah seperti ini saja untuk konfigurasi LHCP-nya. Oke. Nah, verifikasinya show Ether channel summary. Nah, di sini kita bisa lihat grupnya adalah 1. Di sini saya buatnya 1 tadi untuk, nah ini 1. Kemudian di sini adalah port channel PO1 adalah, ini adalah interface port channelnya. Kemudian SU, S ini adalah in use. S ini adalah layer 2. Kemudian U ini adalah in use, jadi sedang digunakan. Protokol adalah LHCP sini yang saya jelaskan pertama. Terus adalah F01 dan F02 dan F03. Ini adalah port yang di-define untuk port channel. Tandanya adalah P. P ini adalah in port channel. Oke. Pastikan seperti ini ya. P in port channel. Kemudian verifikasi juga di switch 3. Do SH Ether channel sum. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kita ketik do dulu ya kalau untuk masuk ke konfigur terminal seperti ini. Ini juga sama, grup 1. S ini adalah berada di layer 2. U ini adalah in use, LCP dan protokol, dan ini adalah port yang di define ya. Adalah tandanya adalah P, in port channel. Oke. So, Ether channel. Nah, ini kita bisa juga port channel 1. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini adalah yang aktif. Jadi by default ini untuk LHCP sebenarnya ada metode juga untuk load balancing. Jadi by default untuk di konfigurasi LHCP ini adalah source destination ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa konfigurasi juga untuk metode load balancing di Ether channel. Oke. Jadi di Ether channel sendiri di sini ada beberapa metode yang tadi saya jelaskan. Jadi source untuk destinationnya itu adalah by defaultnya ya. Oke, langsung saja kita lanjut untuk LHCP. Jadi untuk konfigurasi LHCP itu sama dengan PAJP. Seperti yang saya jelaskan, LHCP dan PAJP ini berada di layer 2. PAJP ini hanya properti Cisco. Oke. Nah, di sini saya konfigurasi dulu ya. Misalkan di sini tadi saya lupa jelaskan, sorry, kelewat. Interface range F01 sampai 3. Oke. Channel group 1 mode. Tadi saya jelaskan ya. Di sini aktif. Jadi aktif di sini switch 3 ini aktif, switch 4 ini aktif. Modenya ya, aktif ketemu aktif itu bisa berjalan untuk port channelnya. Aktif ketemu pasif bisa berjalan, pasif ketemu pasif nggak bisa berjalan. Contoh, di sini saya menggunakan pasif. Oke. Karena di sini yang di switch 4 ini menggunakan ini ya, aktif ya tadi ya sebelumnya yang saya konfigurasi. Nah, di sini masih untuk dia ini ya. Oke, masih booting untuk cari untuk pro channelnya. Nah, ini statusnya juga up. Oke, dan di sini nggak ada fast forward sporadic ya. Di sini konfigurasinya. Oke, di sini masih, nah ini udah portnya udah orange.
Jadi ingat ya, LHCP aktif ketemu aktif bisa berjalan, aktif ketemu pasif bisa berjalan, pasif ketemu pasif itu nggak bisa berjalan. Nanti coba saya akan simulasikan labnya ya. Nah, ini portnya udah hijau, bisa berjalan. Kita verifikasi di sini. So Ether channel summary. Nah, ini bisa berjalan. Tapi kalau di sini misalkan di switch 3 ini aktif, di switch 4 ini di switch 3 ini adalah pasif, di switch 4 ini pasif, ini nggak akan bisa berjalan. Contoh, saya konfigurasi interface range F01 sampai dengan 3 channel group 1 mode pasif. Oke, tadi ingat ya, di switch 3 ini pasif ya, di switch 4 ini pasif. Pasif ketemu pasif itu nggak akan bisa jalan. Oke. Nah, ini port channel mati, dia nggak akan bisa berjalan. So Ether channel summary. Nah, ini adalah tandanya adalah standalone. Tuh, dia nggak akan bisa jalan. Oke, pasif ketemu pasif nggak akan bisa jalan. Oke. Tuh, kita verifikasi ya. Pasif ketemu pasif nggak bisa jalan. Oke, tandanya di sini adalah I. Oke, standalone. Walaupun di sini portnya nyala hijau ya. Oke. Oke, nggak sejalan. Sini saya rubah lagi. Oke, sini saya rubah lagi jadi aktif. Oke, ini ya. Nah, untuk konfigurasi PAJP ini sama caranya. Di sini saya coba kalau PAJP kita di sini masuk ke grup 1 mode. Nah, kalau PAJP ini ada 2 modenya nih. Ada mode untuk auto dan ada desirable. Jadi desirable ini mengajak untuk LHCP, auto ini adalah menunggu untuk LHCP. Seperti itu bahasanya. Oke, PAJP ini ada 2, desirable dan auto. Auto adalah menunggu, desirable adalah mengajak. Jadi kalau LHCP aktif dan pasif. Oke. Nah, seperti itu bahasanya ya. Oke, lanjut saya coba konfigurasi. Saya kira di sini sudah paham teman-teman, semoga sudah paham LHCP dan PAJP. Lanjut di sini saya coba jelaskan untuk MLS di layer 3. Kalau MLS layer 3 di sini saya menggunakan Cisco Core ya, 3560. Oke, saya menggunakan Cisco Core 360. Di sini ada dua kabel atau 3 kabel ya. Saya coba samain aja. Konfigurasi layer 3. Sini saya menggunakan 3 kabel. Oke, saya menggunakan 3 kabel. Untuk konfigurasinya kita masuk dulu ke MLS switch 0. Sini switch 0 ya. Oke, kita 0. Masuk ke ENA, interface range F01 sampai dengan F01 sampai dengan 3. Kita config di sini, kita define channel group 1 mode. Kalau layer 3 di sini modenya hanya on ketemu on. Oke. On. Oke. Nah, kemudian kita define untuk karena di sini adalah layer 3, biar bisa dikasih IP di sini kita ketik no switch port. Oke. No switch port ya. Di interface biar bisa dikasih IP. Nah, kemudian kita ketik di sini interface port channel 1. Nah, di sini kita bisa define IP address. Oke. No switch port. Nah, ini IP address. Di sini kita bisa ketik misalkan di sini IP-nya 10.10.1. Oke, 255.255.255.0. Oke. Oke. Nah, cara yang sama juga kita lakukan pada switch MLS di yang kedua. Nah, configure terminal interface range F01 sampai dengan 3 channel group 1 mode on ketemu on ya. Oke. Interface port channel 1. Oke, di sini biar bisa kita kasih IP address, ketik no switch port. Kemudian kita ketik IP addressnya 10.10.1.
10 2 255 255 255 0. Oke, kita verifikasi sekarang. So, Ether channel summary. Oke, sini saya jelaskan dulu. Oke, di sini grupnya adalah 1, port channel di sini port channel 1, R di sini artinya adalah layer 3. Perhatikan di sini layer 3, U ini adalah in use ya. U ini adalah in use. Kemudian ini adalah port. Ini adalah port yang di define Ether channel. Port 1, port 2 dan port 3. Oke. Sekarang kita verifikasi dulu tes ping ya. 10 10 10 1. Nah, ini ping pertama ini pasti nggak bisa ya. Nah, selanjutnya bisa tuh. Oke. Oke, selanjutnya bisa. Kemudian juga kita verifikasi juga di switch do ping 10 10 10 2. Nah, ini bisa tuh. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat juga nih. Tadi kan di sini ada blocking nih foto warna orange. Sekarang udah nggak ada lagi blocking. Jadi seakan-akan di sini kabelnya satu ya. Jadi di bonding atau digabung jadi satu. Nah, di sini digabung jadi satu, dijadiin port channel. Oke, di sini dijadiin port channel. Jadi kapasitas untuk speednya meningkat nih dari 100 100 100 jadi 300. Oke, seperti itu. Dan trafficnya juga di sini satu arah. Karena kenapa di sini nggak ada port blocking? Karena di sini satu kabel. Jadi teman-teman perlu ingat kalau spanning tree itu kan minimal redundancy ada 2 device atau 2 kabel. Nah, ini satu kabel, jadi nggak ada lagi di sini spanning tree. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya untuk konsepnya. Lanjut konfigurasi di FNG-nya. Oke, ini topologinya sama dengan lab yang sebelumnya yang membahas tentang spanning tree, masih sama ya untuk redundancy. Jadi di sini ada dua core, R1 dan R2. Di sini saya beri nama core A dan core B. Kemudian ada 2 switch juga di sini. Oke. Switch ini nanti akan menuju ke masing-masing host ya. Oke. Nah, pertama di sini saya akan konfigurasi untuk Ether channel antara core A dan core B. Di sini ada 2 port. Oke, saya buka dulu untuk konfigurasi awalnya. Langsung saja ya. Saya langsung konfigurasi saja di sini. Range E20, oke, sampai dengan 1. Oke, nah di sini portnya adalah 2/0 sampai dengan 2/1. Kemudian di sini channel group 1 mode aktif ya. Oke, sini menggunakan layer 2. Nah, di sini ada perintah creating a port channel. Di sini kita diminta untuk konfigurasi port channel. Oh ya, di sini saya juga menggunakan spanning tree link tipe point to point. Jadi interkoneksi antara core A dan core B, yaitu menggunakan layer 2 spanning tree. Point to point ya, karena point to point ini antara dua perangkat, switch A dan switch B. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya akan konfigurasi switch port trunk encapsulation.1q juga, switch port mode trunk. Sebenarnya juga di sini nggak perlu ya, sebenarnya nggak perlu juga nggak masalah sebenarnya. Oke, saya di sini konfigurasi interface port channel. Karena tadi kita diminta untuk konfigurasi channel, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk, spanning tree, link tipe point to point ya. Oke, sudah cukup untuk konfigurasi di core A. Kemudian lanjutnya kita konfigurasi di core B ya. Oke, sini masih loading. Nggak bisa kebuka sepertinya. Oke, sepertinya nggak bisa kebuka. Nah, ini baru kebuka. Oke, sebelah sini aja biar enak dilihatnya. Oke, kita konfigurasi di core B. Caranya sama, interface range E20 sampai dengan 1, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk, channel group 1 mode aktif, spanning tree link tipe point to point. Oke, interface port channel 1, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk. Oke, spanning tree link tipe point to point. Oke, seperti ini saja untuk konfigurasinya. Cukup mudah ya untuk konfigurasinya. Nah, di sini interface-nya juga sudah saya konfigurasi. Nah, sekarang coba kita verifikasi. So, Ether channel
summary. Oke, di sini statusnya masih done ya, masih down ya. 02 kita lihat portnya 20. Oke. Oh, sepertinya ini portnya di SAT nih. Kita SAT 01 dulu. Interface range 20 sampai 1. Salah. Interface 20 sampai 1. Oke. No shut. Oke. Nah, kemudian kita pastikan juga nih di router atau di switch BA ya. Ini portnya udah up belum nih? E20. Nah, ini E20 statusnya masih down ternyata. Kita upin dulu deh. Oke. 1. No shut. So, Ether channel kita verifikasi ya. Ether channel summary. Oke, sini portnya sudah up. Oke, sini portnya sudah up. Soran INT I up. Tarso IP TBR. Nah, ini udah up juga. Yang port 2 juga udah up ya, harusnya udah up ini karena si port channel udah jalan. Oke, so Ether channel summary. Nah, ini udah up ya sebenarnya. LCP di sini menggunakan layer 2. SU di sini adanya adalah in use ya yang untuk U nya. Oke, in use. Kemudian S ini adalah layer 2, portnya 20 sampai 21. Nah, kita verifikasi juga di switch so Ether channel summary. Oke, sini sudah up juga. Oke, sudah up ya, jadi sudah berfungsi untuk Ether channelnya di masing-masing interface-nya. Jadi dua interface ini sudah digabungkan jadi satu. Sebenarnya teman-teman juga bisa konfigurasi ya antara si switch di sini R3 ya, switch R3 dan R1 bisa juga dikonfigurasi untuk Ether channel menggunakan dua kabel ya. Di sini juga menggunakan dua kabel dari R4 ke R2, dari R4 ke R1, masing-masing di sini menggunakan dua kabel. Namun di sini saya menggunakan satu kabel saja. Karena di sini saya berdasarkan realnya ya, real yang di lapangan menggunakan satu kabel gitu. Tapi kalau teman-teman ada kebutuhan lebih ya, atau ada budget lebih, bisa di sini bisa install lagi satu kabel gitu. Bisa di sini saya menggunakan fiber ya, untuk koneksi antara masing-masing switch ini. Bisa saya menggunakan fiber karena fiber juga lumayan mahal, budgetnya juga terbatas. Jadi saya di sini menggunakan satu kabel gitu karena berdasarkan realnya seperti itu. Oke, demikian untuk lab kali ini. Oh ya, nanti untuk lab selanjutnya saya akan membahas tentang HSRP. Oke, saya akan membahas tentang HSRP. Apa itu HSRP? Nanti akan saya jelaskan untuk konfigurasinya. Dan tentunya juga nanti ada pembahasan tentang firewall juga. Firewall rencana nanti saya akan menggunakan Palo Alto atau Forti ya, atau Fortinet ya. Antara salah satu dari itu nanti akan saya jelaskan gitu. Atau di sini juga nanti saya akan jelaskan juga untuk konfigurasi NAT di routernya sampai koneksi ke internet dan akan saya tes failover. Oke, seperti itu untuk pembahasan CCNA 200.301 tentang konsep Ether channel. Pada video ini sampai sini dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.